Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa Al-Quran membahas mengenai usia 40 tahun. Hal ini sebagai pertanda bahwa ada hal yang perlu diperhatikan. Pada pembahasan usia 40 tahun ini, Allah Ta'ala berfirman, apabila dia telah dewasa dan usianya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku jalan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan, dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh, yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Quran Surah Al-Ahqaf 15. Pada usia inilah manusia mencapai puncak kehidupannya, baik dari segi fisik, intelektual, emosi, maupun spiritualnya. Ia benar-benar telah meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar-benarnya. Doa yang terdapat dalam ayat tersebut dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang berusia 40 tahun atau lebih. Di dalamnya terkandung penjelasan yang jelas bahwa mereka telah menerima nikmat yang sempurna, kecenderungan untuk beramal yang positif, telah mempunyai keluarga yang harmonis, kecenderungan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Pada ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir, bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Quran Surah Fatir 37. Para ulama salaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umur panjang dalam masa yang cukup untuk berfikir dalam ayat tersebut adalah ketika berusia 40 tahun. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia menjelang usia 40 tahun hendaklah memperbarui taubat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Apabila hal itu berlaku menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya dalam ayat setelahnya, yaitu kematangan. Usia 40 tahun adalah usia matang bagi kita. Bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika usia muda, lebih berhati-hati, melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian. Maka tidak heran tokoh-tokoh pemimpin muncul secara matang pada usia ini. Bahkan Nabi kita tercinta, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, diutusnya Rasulullah, yaitu pada usia 40 tahun, hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi tepat pada usia 40 tahun. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, kecuali Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Mayoritas negara juga mensyaratkan bagi calon-calon yang akan menduduki jabatan-jabatan elit, seperti ketua negara, harus telah berusia 40 tahun. Masyarakat pun mengakui bahwa mantapnya prestasi seseorang tatkala orang tersebut telah berusia 40 tahun. Mengapa umur 40 tahun begitu penting? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 periode, yaitu 1. Anak-anak aulad, sejak lahir hingga akil baligh. 2. Pemuda syabab, sejak akil baligh hingga 40 tahun. 3. Dewasa kuhul, 40 tahun hingga 60 tahun. 4. Tua syuyuh, 60 tahun ke atas. Usia 40 tahun adalah usia ketika manusia benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih kepada masa dewasa sempurna. Kenyataan yang paling menarik pada usia 40 tahun ini adalah meningkatnya minat seseorang terhadap agamanya, yang semasa mudanya jauh sekali dengan agamanya, baik dengan menjalankan kewajiban salat 5 waktunya, dengan berjamaah dan tepat waktu, memperbanyak sedekah, menutupi auratnya, atau dengan mengikuti kajian-kajian keagamaan. Seolah-olah di usia ini merupakan momentum kembalinya manusia kepada fitrahnya. Namun, jika ada orang yang telah mencapai usia ini, akan tetapi tidak ada minat terhadap agamanya, maka hal ini sebagai pertanda yang buruk dari kesudahan umurnya di dunia. Wal-iyadzubillah. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah usianya mencapai 40 tahun. Seorang hamba muslim, apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya perhitungan. Maka hal ini sebagai pertanda yang akan tetapi tidak ada minat terhadap agamanya. Menyebutkan bahwa usia 40 tahun dari kesudahan merupakan titik awal seseorang memiliki komitmen
terhadap penghambaan kepada Allah Ta'ala, sekaligus konsisten terhadap Islam, sehingga Allah Ta'ala akan meringankan hisabnya. Inilah keistimewaan orang yang mencapai usia 40 tahun. Akan tetapi, usia 40 tahun merupakan saat di mana orang harus berhati-hati juga. Ibarat waktu, orang yang berumur 40 tahun mungkin sudah masuk waktu senja. Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa mencapai usia 40 tahun, dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak dapat mengalahkan amal keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Imam Asy-Syafi'i tatkala mencapai usia 40 tahun, beliau berjalan sambil memakai tongkat. Jika ditanya, maka beliau menjawab, agar aku ingat bahwa aku adalah musafir. Demi Allah, aku melihat diriku sekarang ini seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Lalu burung itu lepas di udara, kecuali telapak kakinya saja yang masih tertambat dalam sangkar. Komitmenku sekarang seperti itu juga. Aku tidak memiliki sisa-sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit pun sedekah dari dunia. Aku juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk-pikuk dunia, kecuali hal yang menurut syariat lazim bagiku. Kematian bisa datang kapan saja. Satu perkara yang harus senantiasa kita sadari, bahwa kematian bisa memanggil kita kapan saja tanpa tanda, tanpa alamat, dan tanpa mengira usia. Jika kita beranggapan harus menunggu usia 40 tahun untuk mulai memperbaiki diri, maka rugi. Dan sia-sialah hidup kita jika ternyata umur kita tidak panjang. Maka dari itu, di sisa-sisa usia kita ini, marilah kita mulai berbenah diri, meneguhkan tujuan hidup, meningkatkan daya spiritual, memperbanyak bersyukur, menjaga makan dan tidur, serta menjaga keistiqamahan, dan berusaha meningkatkan kualitas dalam beribadah. Banyak manusia yang tertipu dengan keindahan dunia, dan isinya yang bersifat sementara. Mengingati mati bukan berarti kita akan gagal di dunia ini. Akan tetapi dengan mengingati mati, kita berharap menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat kelak. Janganlah menunggu hingga esok untuk membuat persediaan menghadapi kematian, karena mati boleh datang kapan saja. Akhirnya, semoga kita bisa memaksimalkan sisa-sisa umur kita ini untuk memperbanyak amal saleh. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.